Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Fafaldila Hanum dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jinayah pembunuhan. Pengertian: jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarah, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Yang pertama adalah pembunuhan. Pengertian pembunuhan: membunuh artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, pembunuhan sengaja, yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang. Contohnya, seseorang merencanakan pembunuhan terhadap temannya karena dendam, dan pada suatu hari, niat tersebut benar-benar dilakukannya dengan cara meracun korban hingga mati. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Contoh, seseorang yang dengan sengaja memukul sapu pada temannya dan akibat perbuatan tersebut temannya mati. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, salah dalam perbuatan, kedua, salah dalam maksud, ketiga adalah kelalaian. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Orang yang membunuh setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Apakah pembunuh akan dikisos atau dimaafkan? Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diyat kepada ahli waris korban. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus dibunuh. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat, mughaladzah atau denda berat yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafaroh. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat, mukhafafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah bersabda dalam hadis Darul Qutni, pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dikisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Syafi'i. Hikmah larangan membunuh. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan kisos di dunia dan neraka jahanam di akhirat. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 93, yang kedua sabda Rasulullah hadis riwayat Abu Daud, hukuman berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun berani menghilangkan nyawa orang lain, sehingga rasa aman dan tentram akan dirasakan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.